Halo teman-teman semua, apa kabar? Teman-teman pernah nggak dapat SMS dari orang yang tidak dikenal yang menawari hutang atau pinjaman uang? Pernah nggak kira-kira? Saya hampir setiap hari dapat SMS yang menawarkan pinjaman uang, teman-teman. Pinjaman uang, Pak Basuki mau pinjaman uang. Hebatnya dia tahu nomor saya. Mungkin teman-teman merasakan juga ya. Tentang pinjaman online yang hari ini ramai di SMS, hingga seringkali saya di grup Telegram saya itu ada yang masuk menawarkan pinjaman, walaupun sebenarnya pinjaman tadi saya merasa itu apakah sesuai dengan aturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau tidak gitu. Tapi kita ada dua, ada pinjaman yang legal, ada pinjaman online yang ilegal. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah pinjaman online ilegal yang itu di luar dari Otoritas Jasa Keuangan atau tidak terdaftar, teman-teman. Pinjaman online ilegal yang kita bicarakan. Kebetulan teman-teman saya juga dapat SMS yang sama, tapi saya nggak tertarik ya. Yang tertarik teman-teman saya. Ada teman saya pinjam cuma 1.500.000 di pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal, dan kemudian bunganya itu cukup tinggi, dan setiap hari karena dia tidak punya jaminan ya, setiap harinya manakala dia tidak bayar terhitung adalah 50.000. Maka gara-gara pinjol tadi itu dia tidak bisa melunasi, karena seperti rentenir, teman-teman. Pinjol ilegal seperti rentenir, terus dia bunganya bertambah terus. Padahal yang dia pinjam cuma 1.500.000, mending kita pinjam pada keluarga kita sendiri, ataupun kita jual barang kita untuk bisa menutupi pinjol ini. Yang menjadi masalah itu adalah pinjol tadi, pinjol ilegal itu, dia membuka aib kita, kemudian disebar-sebarkan agar kita malu, agar kita bayar hutang. Solusinya ya, solusinya, karena kan kita nggak tahu, mungkin teman-teman rasakan ya, pinjol ilegal. Apa yang harus kita lakukan? Secara hukum apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman ada pinjol ilegal maksudnya teman-teman itu teman-teman kena sudah, dan teman-teman kemudian itu kan pinjaman online adalah dalam hukum itu adalah perdata antara orang dengan orang yang memunculkan hak dan kewajiban. Maka manakala teman-teman itu dibukakan aibnya, disebar-sebarkan, ditelepon, dicaci maki untuk bisa segera melunasi hutangnya itu, otomatis teman-teman akan kaget, malu, dan juga merasa kurang nyaman di situ. Maka saran saya yang pertama adalah tenang, berusaha untuk melunasi hutang pinjol tadi, dan berniat untuk tidak melakukan hal yang serupa agar kita tidak masuk pada jurang yang sama, teman-teman, di pinjol ilegal. Yang ketiga itu adalah manakala ada ungkapan, perkataan kasar, fitnah, buka aib, ataupun pengancaman, ataupun pencemaran nama baik, please teman-teman simpan, teman-teman rekam, teman-teman bisa menggunakan itu dalam perkara pidana. Teman-teman laporkan pinjol ilegal tadi apabila tidak sesuai aturan. Contoh, dia pinjol tadi, penagih tadi itu membuka aib teman-teman, berkata kasar, kemudian nomornya teman-teman di-share pada media sosial agar melunasi hutang. Itu kan perbuatan pencemaran nama baik yang itu adalah perkara perdata, dan kegiatan yang dilakukan oleh pinjol tadi itu adalah pidana. Walaupun sebenarnya yang menagih itu bukan bagian dari pinjol ilegal, tapi adalah orang suruhan atau perusahaan lain. Tapi teman-teman, itu merupakan perkara pidana yang mana teman-teman bisa mentaktik, simpen, rekam, laporkan agar perkara tadi itu bisa bedakan mana perkara perdata antara orang dengan orang tadi, antara orang dengan perusahaan ataupun badan hukum perdata, atau antara orang dengan negara hukum dengan prospek itu adalah pidana, teman-teman. Maka apa yang dilakukan oleh penagih pinjol ilegal tadi, rekam, sampaikan, dan laporkan. Agar itu memberikan efek jerah, dia tidak melakukan hal yang serupa, karena itu merupakan pencemaran nama baik. Simpan, laporkan, teman-teman. Tetapi saran kita sebagai teman ya, apalagi masa pandemi hari ini, hindari pinjol ilegal, hindari pinjaman online ilegal, teman-teman. Mending teman-teman
berhemat terlebih dahulu. Kalaupun tidak bisa berhemat, teman-teman butuh uang, gunakan pinjaman online atau pinjaman offline yang di bawah otoritas jasa keuangan, pengawasan dari OJK. Agar kenapa? Pasti OJK, bank ataupun pinjaman online, dia tidak bisa keluar dari aturan OJK, teman-teman. Sedangkan pinjol ilegal itu tidak di bawah naungan otoritas jasa keuangan atau OJK. Maka kemudian bunganya sangat tinggi sekali. Itu pelajaran teman-teman, termasuk rentenir ya, nggak cuma pinjol ilegal, rentenir orang yang menawarkan utang. Memang kita butuh uang. Maka kemudian saran saya, biar rezekinya teman-teman lancar, sholat duha, banyak melek malam, dan banyak hadiah Al-Fatihah pada malaikat Israfil di malam hari agar rezekinya teman-teman lancar. Dan jangan lupa sedekah. Ataupun teman-teman berhemat berpuasa terlebih dahulu untuk bisa melunasi pinjol ilegal. Ini saran saya teman-teman, bisa diiyakan ataupun teman-teman nggak setuju, bisa berpendapat, saya persilahkan. Itu yang kami rasakan. Dan harapan saya teman-teman rezekinya lancar, sehat, jaga kesehatan, dan kemudian ibadah semakin meningkat. Makasih teman-teman, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.